Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 18 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kedudukan Tertinggi. Kedudukan tertinggi, firman Tuhan terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kami didudukkan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang bernilai, dan diberikan kedudukan yang tinggi karena kami memiliki Allah yang menciptakan kami sebagai pribadi yang diselamatkan dan menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kedudukan tertinggi. Sadar atau tidak sadar bahwa setiap kita ketemu dengan ruang-ruang pertemuan-pertemuan, baik itu pernikahan, baik itu adalah tempat rapat-rapat buat MPR dan para petinggi dan pejabat negara, atau juga tempat-tempat lain, sesuatu orang-orang yang punya kehususan, maka akan ditempatkan secara kedudukan. Tempat itu menjadi lebih tinggi, yang disebut dengan podium, yang disebut dengan mimbar, yang disebut dengan tempat pentas atau tempat-tempat yang tinggi. Itu adalah seperti demikian. Bahkan untuk menuju kedudukan tertinggi itu disediakan yang namanya itu karpet merah, disediakan yang namanya itu prosesi ketentaraan. Demikian juga mereka yang menikah diberikan kedudukan tertinggi pada hari itu. Maka disebut orang yang menikah sebagai raja sehari dan ratu sehari. Itu kedudukan yang tertinggi. Lalu apa kata firman Tuhan tentang kedudukan yang tertinggi? Apa syarat seseorang supaya mendapatkan kedudukan yang tertinggi? Kalau kita melihat dalam Yakobus 1:9-10, apa yang firman Tuhan katakan? Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Cukup menarik pada bagian ini diidentikan dengan masalah finansial, diidentikan dengan hubungan kekayaan. Mereka-mereka yang dalam keadaan miskin, keadaan tidak punya apa-apa, disebut sebagai mereka yang dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Sementara orang kaya yang jelas secara ukuran dunia, mereka punya kedudukan yang tinggi. Bukankah kaum konglomerat akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang terbaik? Dia akan disertai perjalanannya dengan karpet merah. Perjalanan tidak perlu memakan waktu yang lama karena punya jet pribadi. Dia akan mendapatkan semua fasilitas VIP. Kalau dia ke tempat mana, dia akan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mengapa? Karena ada kekayaan. Kekayaan itulah yang membuat seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Pendidikan, kemampuan secara akademik. Tatkala kita sebagai profesor, sebagai ilmuwan, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dalam jabatan-jabatan perusahaan, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu kedudukan yang tinggi. Tapi cukup menarik pada bagian firman Tuhan, ini diilustrasikan dengan cara berbeda. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab akan lenyap seperti bunga rumput. Bagaimana mungkin orang kaya dikatakan kedudukannya rendah? Di sini berarti ada nilai-nilai tentang ketinggian kedudukan. Tidak diserta-mertakan dengan masalah finansial, tidak diserta-mertakan dengan masalah kepandaian, tidak diserta-mertakan dengan kemampuan dan pengaruh di dalam sosial, di lingkup nasional atau dunia. Bukankah banyak dalam catatan-catatan Alkitab raja-raja yang dikutuk Tuhan, seperti Raja Firaun? Bukankah banyak orang-orang hebat yang kemudian dimurkai Tuhan, seperti Herodes yang mati dimakan cacing? Bukankah mereka orang-orang yang berkedudukan tinggi? Orang-orang kaya, bahkan Tuhan katakan lebih sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Bukankah mereka yang punya kedudukan tinggi? Apa itu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah?
Kalau kita membaca tentang khotbah di bukit dalam Matius pasal yang kelima, kita melihat dikatakan di sana, berbahagialah mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang lapar, berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran. Sebab mereka lah yang punya kerajaan surga, sebab mereka yang akan dihibur oleh Allah, sebab mereka yang akan disebut sebagai anak-anak kepunyaannya. Apa itu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah? Kedudukan yang tinggi di hadapan Allah adalah hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Kita memiliki karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak merugikan orang lain kemanapun kita ada. Kita menjadi sinar, kita menjadi garam, kita menjadi berkat, kita menjadi sungai yang mengalir, yang membasahi setiap tanah-tanah yang kering dan gersang, yang memberikan kehidupan. Mengapa kita dipanggil untuk memberikan kehidupan? Karena Tuhan yang kita sembah pun, yang mengatakan engkau percaya kepadaku akan memberikan hidup yang kekal. Tapi mereka yang menolak Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya kematian kekal. Bukankah itu bagian-bagian firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita sadari? Sebuah kedudukan yang tinggi. Firman Tuhan mengatakan, mereka yang tinggi hati akan direndahkan, mereka yang rendah hati akan ditinggikan. Ini adalah bagian-bagian yang sama, punya pemahaman yang sama, seperti dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai ke 10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab akan lenyap seperti bunga rumput. Semua hal yang tidak ada kait-mengait dengan kerajaan Allah itu akan hilang. Tatkala yang kita perjuangkan adalah kerajaan dunia, maka kita tidak mendapatkan kerajaan Allah. Tatkala kita memperjuangkan kerajaan Allah, kita boleh mendapatkan apapun dalam kerajaan dunia ini, tapi semuanya dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Sewaktu kita menjadi orang cerdas, terdidik, kita punya gelar yang banyak, kita berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Kekayaan kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Segala pengaruh yang kita punya, akses properti apapun yang kita punya, yang kita bisa daftarkan dalam tulisan buku tentang apa yang kita miliki dalam dunia ini, tatkala semuanya itu dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan, maka semua yang sifatnya itu adalah dunia akan menjadi bermakna surga. Mari kita belajar pahami dan garis bawahi. Semua yang bersifat dunia, tatkala diisi oleh nilai-nilai kebenaran, maka semua yang berisi dan punya yang ada dalam dunia ini akan punya nilai-nilai surgawi. Apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam diri kita tidak ada kesombongan. Hati kita penuh dengan kerendahan hatian, dan selalu punya kesadaran bahwa aku hanyalah bunga rumput. Aku hanya uap, aku hanya pasir di laut yang tidak punya makna apa-apa. Semuanya berasal dari Tuhan, semuanya pemberian Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Kalau aku punya segala-galanya, aku tetap sebagai orang rendah yang ditinggikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang dimuliakan, bukan diri kita. Tuhanlah yang diagungkan, bukan kesombongan kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang Tuhan berikan kedudukan yang tinggi dalam hidup kita, karena kita hidup dalam kebenaran dan bukan hidup dalam keberdosaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami belajar tentang apa itu kedudukan yang tertinggi. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.